Pemirsa, perang Gaza memasuki hari ke-35. Situasi kian tidak menentu, warga Gaza semakin kesulitan mendapat bahan pangan dan obat-obatan. Lalu bagaimana kondisi terkini di sana? Sudah ada relawan kemanusiaan INH, Muhammad Hussein. Selamat malam, Mas Hussein. Hingga saat ini memasuki hari ke-35. Bagaimana kondisi di sana? Ya, selamat sore waktu Gaza, Mbak Yohana. Beberapa detik yang lalu sebelum saya menjawab pertanyaan ini, jelas ada suara bom terdengar sangat dekat dengan lokasi saya berada, disertai suara deru drone pesawat tanpa awak Israel yang juga 24 jam non-stop terus berputar-putar di langit Gaza sambil mencari mangsa. Serangan-serangan udara masih terus berlangsung, juga serangan-serangan tank baja juga terus berlangsung mentarget sejumlah wilayah padat penduduk. Hari ini ada beberapa wilayah yang hancur, rumah-rumah warga yang dihancurkan oleh serangan udara beserta penghuninya. Ada di wilayah Rafah, jalur Gaza bagian selatan, ada juga di wilayah utara, di wilayah Jabalia, dan di wilayah Gaza pusat. Termasuk rumah sakit hari ini benar-benar menjadi target yang sangat intens. Sebetulnya bukan hanya hari ini, tapi sudah 3 hari ini serangan udara Israel ini memfokuskan targetnya tuh ke beberapa rumah sakit, termasuk rumah sakit Indonesia di wilayah utara, kemudian rumah sakit Ashifa yang merupakan rumah sakit utama dan terbesar di jalur Gaza. Ya, lalu hingga saat ini apakah sebetulnya masih ada rumah sakit yang masih beroperasi, yang masih utuh dan masih berfungsi untuk merawat warga-warga di sana yang kesakitan? Dalam 35 terakhir ini sudah 20 rumah sakit yang harus ditutup. Namun ada beberapa rumah sakit yang masih berfungsi, namun tidak secara optimal karena sudah benar-benar kehabisan daya, termasuk Rumah Sakit Indonesia yang sejak kemarin hari Jumat sudah mengumumkan bahwa tidak ada lagi bahan bakar untuk mengoperasikan listrik dan peralatan medis di sana. Juga Rumah Sakit Ashifa juga sudah kehabisan bahan bakar, dan semalam terakhir itu Rumah Sakit Al-Quds di wilayah selatan kota Gaza juga sudah kehabisan bahan bakar. Nah, jadi mereka sebetulnya masih ada daya, tapi itu tidak cukup daya yang dihasilkan dari solar panel yang juga tidak semua berfungsi karena kerusakan akibat serangan-serangan roket Israel. Jadi banyak unit dan departemen di berbagai rumah sakit yang tidak berfungsi. Di Shifa misalnya, unit untuk persalinan itu sudah tidak bisa digunakan karena sudah terkena bom. Begitu juga unit untuk operasi bedah juga sudah tidak bisa digunakan. Dan di Rumah Sakit Indonesia juga dari sekian banyaknya ruangan, hanya 5 ruangan yang bisa digunakan, di antaranya ruang UGD. Sisanya mereka tidak bisa menggunakan. Artinya rumah sakit ini sekarang sudah seperti puskesmas fungsinya karena tidak ada fasilitas yang mencukupi atau memadai untuk merawat para korban luka yang datang. Ya, lalu bagaimana dengan obat-obatan? Apakah sudah bisa diterima bantuan obat-obatan untuk rumah sakit yang masih bisa beroperasi hingga saat ini? Dalam 35 hari terakhir ini sudah masuk sekitar 700 truk ke Gaza, dan mayoritas adalah logistik dan makanan ringan. Adapun obat-obatan itu baru beberapa truk yang masuk, itu pun belum bisa didistribusikan secara optimal karena resiko yang masih sangat tinggi di area Gaza. Jadi baru rumah sakit di wilayah selatan yang mendapatkan pasokan bantuan obat-obatan medis. Sementara untuk rumah sakit di wilayah tengah dan di wilayah utara ini belum bisa disentuh karena sekali lagi bombardir yang tidak kunjung henti dari arah udara yang dilakukan oleh jajah tempur Israel. Baik, lalu apakah juga ada bantuan tenaga medis yang juga tiba di wilayah Gaza? Yang saya tahu sudah ada beberapa dokter dari Eropa masuk melalui pintu perbatasan Erez di wilayah utara jalur Gaza.
Namun itu hanya 10 tenaga, itu pun kabar sekitar 2 minggu yang lalu. Namun saya rasa tidak akan berpengaruh banyak kedatangan tim medis, karena yang dibutuhkan hari ini tidak cuma tim medis tapi fasilitas medis dan obat-obatan yang ini sangat langka dan banyak sudah habis dan tidak bisa digunakan untuk merawat para korban-korban luka yang datang. Baik, Mas Hussein, kalau bisa digambarkan sebetulnya cuaca saat ini di sana seperti apa? Di Gaza hari ini sudah mulai memasuki musim dingin. Kalau sudah memasuki waktu malam, itu sudah bisa kita rasakan dingin yang menghujam ya tubuh kita. Dan ya kita tahu kondisi para pengungsi hari ini, mereka mengungsi dari wilayah utara ke selatan tanpa membawa pakaian yang cukup, tidak bisa membawa selimut. Ya, jadi mereka terpaksa harus menghabiskan malam-malam dingin ini di pengungsian tanpa fasilitas yang memadai. Baik, lalu apa sebetulnya aktivitas para warga yang mengungsi tetapi mereka tidak dapat tempat untuk bisa berteduh di tengah dinginnya malam ini, Hussein? Dari yang pantauan saya, kalau siang hari itu saya melihat banyak yang berteduh di trotoar, ya, membuat kemah-kemah seadanya dari bahan-bahan yang mereka temukan. Kalau malam hari, memang mereka masih bisa mendapatkan space di beberapa sekolah-sekolahan yang dijadikan pengungsian. Itu pun mereka harus berdesak-desakan di atas lantai, ya, karena kita tahu rumah sakit sekolah-sekolah yang ada di Gaza ini tidak didesain untuk pengungsian. Jadi puluhan ribu warga yang mengungsi dalam rumah sakit itu, mereka harus saling berdesak-desakan untuk sekedar bisa menyelonjorkan kaki mereka untuk beristirahat. Baik, Hussein, terima kasih atas informasi telah menggambarkan situasi terkini di Gaza, dan kami harapkan Mas Hussein tetap dalam kondisi selamat.